Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi indah yang tak pernah menyentuh hati saya, sampai malam itu datang seperti badai yang menghancurkan segala keyakinan saya. Saya, Andi, seorang mahasiswa biasa di Jakarta, tiba-tiba terjebak dalam pusaran emosi yang tak terduga dengan ayah dari sahabat saya sendiri. Bagaimana bisa? Itu adalah pengkhianatan terbesar yang pernah saya bayangkan, tapi juga kebahagiaan yang paling dalam. Malam itu ulang tahun Budi, sahabat saya sejak SMA. Saya seharusnya ada di pesta itu, di rumah besarnya di kawasan elite Kemang. Tapi kereta api dari Bandung terlambat karena hujan deras, dan saya tiba saat pesta sudah hampir usai. Pintu gerbang terbuka lebar, tapi suara musik sudah redup. Saya menelepon Budi, tapi dia tak angkat. Mungkin dia sudah mabuk atau sibuk dengan tamu-tamunya. Saya memutuskan masuk saja. Rumah itu megah, dengan taman luas yang dipenuhi lampu-lampu berwarna. Saya berjalan menyusuri jalan setapak, hati berdebar. Di teras depan, saya melihat seorang pria paruh baya berdiri sendirian, memegang segelas minuman. Dia memandang ke arah langit malam yang gelap. Itu Pak Hadi, ayah Budi. Saya mengenalnya dari oto-oto yang pernah Budi tunjukkan. Seorang pengusaha sukses, duda sejak istri Budi meninggal 5 tahun lalu. Selamat malam, Pak, sapa saya sopan, mencoba menyembunyikan kekecewaan karena ketinggalan pesta. Dia menoleh, matanya yang dalam memandang saya sejenak. Kamu Andi, ya? Teman Budi. Dia sudah bilang kamu mungkin telat. Saya mengangguk, merasa malu. Pak. Kereta terlambat. Pesta sudah selesai. Pak Hadi tersenyum tipis. Hampir. Tamu-tamu sudah pulang. Budi dan teman-temannya lanjut ke klub. Tapi kalau kamu ingin rayakan, rayakan bersamaku saja. Kata-katanya itu seperti petir menyambar. Rayakan bersamaku. Apa maksudnya? Saya tertawa gugup, tapi dia serius. Dia mengajak saya masuk ke ruang tamu, di mana sisa-sisa pesta masih bertebaran, balon, kue setengah dimakan, dan botol-botol kosong. Kami duduk di sofa empuk, dan dia menuangkan minuman untuk saya. Bukan alkohol, tapi jus segar yang manis. Kami mulai berbincang. Awalnya tentang Budi, tentang kuliah saya di UI, tentang bisnis Pak Hadi di bidang ekspor kopi. Tapi lama-kelamaan pembicaraan menjadi lebih pribadi. Dia cerita tentang kesepiannya sejak ditinggal istri. Hidup ini seperti kopi, Andi. Pahit kalau tak ada gula, katanya sambil menatap saya dalam-dalam. Saya merasa aneh. Kenapa hati saya berdegup kencang? Saya bukan gay, atau setidaknya begitu yang saya pikir. Tapi tatapan Pak Hadi membuat saya gelisah. Dia pria tampan untuk usianya, berbadan tegap, dengan rambut beruban yang menambah karisma. Kulitnya sawo matang khas orang Indonesia, dan senyumnya hangat seperti matahari pagi di Bali. Malam itu berlalu dengan cepat. Kami bicara sampai larut, tentang mimpi, tentang kegagalan, tentang cinta yang hilang. Saat saya pamit, dia memegang tangan saya sedikit lebih lama. Datang lagi ya, Andi. Rumah ini terlalu sepi tanpamu. Saya pulang dengan pikiran kacau. Apa yang baru saja terjadi? Itu hanya obrolan biasa, kan? Tapi kenapa saya tak bisa tidur, memikirkan matanya? Keesokan harinya, Budi menelepon. Bro, kemarin kamu kemana? Pesta seru banget. Saya bohong bilang saya sakit. Tak bisa saya ceritakan tentang malam dengan ayahnya. Itu akan jadi skandal. Tapi Pak Hadi menghubungi saya. Nomor saya dari Budi, katanya. Dia mengajak saya makan malam. Hanya obrolan santai, katanya. Saya setuju, penasaran. Kami bertemu di restoran Sate Taichan di Senopati. Makanan pedas membuat kami tertawa. Dia cerita tentang masa mudanya di Surabaya, tentang bagaimana dia berjuang membangun bisnis.
Saya cerita tentang keluarga saya di Bandung, tentang impian menjadi arsitek. Semakin sering kami bertemu, semakin dekat. Itu seperti api yang menyala pelan. Saya mulai menyadari perasaan saya. Ini bukan persahabatan biasa. Ini cinta. Tapi bagaimana? Dia ayah sahabat saya. Usianya 2 kali lipat saya. Dan di Indonesia ini tabu besar. Suatu hari di taman rumahnya dia mengakui, "Andi, saya tak bisa bohong lagi. Saya jatuh cinta padamu." Hati saya hancur dan bahagia sekaligus. Saya balas ciumannya di bawah pohon mangga yang rindang. Itu pertama kali saya merasakan cinta sejati. Tapi konflik mulai muncul. Budi curiga. "Kenapa kamu sering ke rumah? Ada apa dengan ayahku?" Saya bohong lagi. Tapi hati saya sakit. Ini pengkhianatan. Pak Hadi juga gelisah. "Kita harus hati-hati. Masyarakat tak akan paham." Kami bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi di Pantai Anyer saat akhir pekan. Cinta kami tumbuh penuh gairah tapi tanpa nafsu yang vulgar. Hanya pelukan, ciuman lembut, dan janji abadi. Tapi badai datang. Badai itu bernama Ibu Siti, saudara perempuan Pak Hadi. Dia datang dari Medan untuk mengunjungi. Wanita konservatif, taat beragama, dia curiga melihat kami berdua terlalu akrab. "Andi, kamu sering ke sini ya?" "Seperti anak sendiri," katanya suatu sore, matanya penuh tanda tanya. Saya tersenyum gugup. "Iya, Bu. Budi teman baik saya." Tapi dia tak percaya. Malam itu dia konfrontasi Pak Hadi. Saya mendengar dari kamar tamu, di mana saya menginap karena membantu Budi tugas kuliah. "Kamu gila, Hadi. Dia anak muda. Dan laki-laki. Ini dosa besar." Pak Hadi membela. "Ini cinta, Siti. Saya bahagia setelah lama kesepian." Pertengkaran hebat. Ibu Siti mengancam akan cerita ke seluruh keluarga, ke Budi. Pak Hadi marah, tapi juga takut. Pagi harinya dia bilang ke saya, "Kita harus berhenti, Andi. Ini terlalu berisiko." Hati saya hancur. "Tidak, Pak. Kita bisa lawan bersama." Tapi dia pergi ke kantor, meninggalkan saya sendirian. Saya menangis di kamar, memandang foto kami berdua di ponsel. Budi pulang sore itu. Dia lihat mata saya merah. "Ada apa, bro?" Saya tak tahan. Saya ceritakan semuanya. Air mata mengalir. "Ma, Budi. Saya cinta ayahmu." Budi shock. Wajahnya pucat. "Apa? Kamu gila? Itu ayahku." Dia marah besar, memukul meja. "Keluar dari rumah ini. Kamu pengkhianat." Saya pergi dengan hati remuk. Malam itu hujan deras di Jakarta, seperti tangis langit. Saya berjalan tanpa tujuan, basah kuyup. Pak Hadi menelepon. "Andi, di mana kamu?" Budi cerita semuanya. Saya menangis. "Semuanya hancur, Pak." Dia datang menjemput saya dengan mobilnya. Kami duduk di pinggir jalan di bawah jembatan layang. "Saya tak bisa hidup tanpamu," katanya, memeluk saya erat. Kami memutuskan lari ke Bali, di mana kami bisa sembunyi sementara. Kami naik pesawat pagi buta, meninggalkan Jakarta yang penuh tekanan. Di Bali, kami tinggal di villa kecil di Ubud. Sawah hijau, angin sepoi, seperti surga. Kami jalani hari-hari bahagia, berjalan di pantai, makan di warung sederhana. Cinta kami semakin dalam. Pak Hadi ajari saya tentang budaya Bali, tentang harmoni hidup. Tapi masa lalu mengejar. Budi kirim pesan. "Ayah, pulanglah. Keluarga khawatir." Ibu Siti menelepon, mengancam lapor polisi. "Ini immoral." Kami gelisah.
Apakah cinta ini pantas diperjuangkan? Suatu malam di tepi pantai Kuta, kami bicara hati ke hati. Andi, kalau harus pilih, saya pilih kamu, kata Pak Hadi. Saya balas, tapi budi anakmu. Jangan hilangkan dia. Kami putuskan kembali ke Jakarta, hadapi semuanya. Kedatangan kami disambut dingin. Keluarga besar berkumpul di rumah. Ibu Siti memimpin di pengadilan. Kalian dosa. Ini melawan agama, melawan adat, seru dia. Pak Hadi berdiri tegar. Cinta tak kenal batas. Saya bahagia dengan Andi. Budi diam, matanya penuh air mata. Ayah, aku takut kehilanganmu. Itu momen emosional. Saya bicara. Budi, makan aku. Tapi cinta ini murni. Debat panjang. Akhirnya Budi memeluk ayahnya. Aku coba pahami, ayah. Ibu Siti marah, tapi pergi. Keluarga lain pelan-pelan terima. Tapi itu bukan akhir. Konflik baru muncul. Bisnis Pak Hadi terganggu karena rumor. Mitra bisnis mundur karena skandal. Kami hadapi bersama. Saya bantu dia gunakan ilmu kuliah saya untuk redesign strategi bisnis. Cinta kami diuji. Ada saat saya ragu. Apakah ini layak? Pak Hadi jawab, setiap cinta punya harga. Kami bertahan. Bertahan bukan mudah. Di Jakarta, tatapan orang asing. Teman-teman saya menjauh saat tahu. Andi, kamu gay. Gila. Saya kehilangan sahabat-sahabat. Kuliah jadi berat, dosen curiga. Pak Hadi juga menderita. Bisnisnya merosot. Dia stres, sering marah. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Ini salahmu. Kenapa kamu muncul di hidupku, bentak dia. Saya terluka. Baik, saya pergi. Saya kembali ke Bandung, ke rumah orang tua. Mereka tak tahu apa-apa. Saya bohong, bilang libur. Di sana, saya renungkan. Apakah cinta ini benar? Pak Hadi menelepon setiap hari. Ma, Andi. Saya takut kehilanganmu. Akhirnya, saya kembali. Kami baikan di pelukan. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Adik Pak Hadi yang iri dengan bisnisnya, sebarkan rumor ke media. Pengusaha gay hancurkan keluarga. Berita viral. Kami dikejar wartawan. Pak Hadi depresi. Semuanya hancur. Saya dukung dia. Kita bangun lagi. Kami pindah ke Yogyakarta, mulai bisnis kecil, kayak kopi dengan temal triendli, tapi diam-diam. Di Yogya, kami temukan komunitas. Orang-orang seperti kami berjuang untuk diterima. Cinta kami semakin kuat. Kami adopsi anjing liar, namai Harapan. Budi datang berkunjung. Ayah, aku rindu. Mereka baikan. Budi bilang, aku terima Andi sebagai keluarga. Itu momen bahagia. Kami makan gudeg bersama, tertawa seperti dulu. Tapi tinggi tro datang lagi. Pak Hadi sakit. Kanker hati, diagnosa dokter. Hati saya hancur. Kenapa sekarang? Kami lawan bersama. Kemoterapi, doa di masjid, dukungan dari teman baru. Selama pengobatan, saya rawat dia. Cinta kami jadi lebih dalam, penuh pengorbanan. Kalau saya pergi, janji bahagia, kata dia lemah. Tidak. Kamu harus sembuh. Miracle terjadi. Setelah bulan-bulan berat, kanker remisi. Kami rayakan di Borobudur, melihat matahari terbit. Ini awal baru, kata saya. Kembali ke Jakarta, bisnis bangkit. Kami advokasi hak tapi pelan-pelan sesuai budaya Indonesia. Keluarga terima sepenuhnya. Ibu Siti minta maaf. Saya salah. Cinta adalah cinta. Kisah kami jadi inspirasi bagi banyak orang. Inspirasi itu tak mudah.
Kami dapat ancaman dari kelompok radikal. Kalian dosa. Pergi dari Indonesia. Kami takut tapi tak mundur. Kami ikut seminar bicara tentang toleransi. Budi bantu jadi aktivis muda. Cinta kami tetap romantis. Setiap malam kami duduk di balkon minum kopi cerita hari. Andi, kamu cahaya hidupku, kata Pak Hadi. Kamu segalanya bagiku, balas saya. Tapi konflik terakhir datang. Mantan pacar Pak Hadi dari masa muda muncul. Wanita cantik ingin kembali. Hadi, kita bisa mulai lagi. Lupakan anak muda itu. Pak Hadi ragu sejenak. Masa lalu memanggil. Saya cemburu. Pilih dia atau aku. Dia pilih saya. Cinta lama tak sebanding denganmu. Wanita itu pergi tapi tinggalkan luka. Kami semakin dekat. Kami nikah secara simbolis di pantai Bali dengan saksi Budi dan teman-teman. Itu hari terindah. Ombak bergemuruh, matahari terbenam. Hidup berlanjut. Bisnis sukses, kami bantu anak-anak yang ditolak keluarga. Kisah kami jadi buku, cinta tanpa batas. Akhirnya, di usia tua, kami duduk di rumah pensiun di Bogor. Tak ada penyesalan, kata Pak Hadi. Saya peluk dia. Malam itu tak terlupakan. Cinta kami abadi.